Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara persiapan kita untuk masuk Ramadan, ya kita harus tetap berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Cuma menjelang Ramadan ini nggak ada istilah maaf-maafan, nggak ada ya. Saling kunjungan, maaf-maafan nggak ada. Dan biasa kita ini kalau udah mau Ramadan makan-makan. Kayaknya kita nggak pernah makan seumur hidup ini. Jadi makan, nggak ada yang seperti ini. Seolah-olah kita nggak bakal makan lagi sudah. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini ya bulan makan-makan akhirnya. Diawali dengan makan-makan. Ini nggak ada seperti ini. Dan sibuk orang untuk cari makan. Padahal setiap hari dia makan. Kemudian juga tidak ada pengkhususan ziarah kubur, nggak ada. Ini juga termasuk bid'ah, menetapkan, mengkhususkan menjelang Ramadan ziarah kubur. Dan yang lainnya lagi, tidak ada ya pesta kembang api, petasan, beduk, pawai, dan nggak ada dalam Islam itu. Tidak. Jadi apa yang kita persiapkan? Yang pertama kali persiapan kita taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat. Karena Allah merintahkan demikian dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubat akan Allah dengan taubat nasuh. Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai yang beriman, semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya sibukkan kita dengan membaca Al-Quran. Para ulama salaf itu kalau sudah Ramadan sibuk dengan membaca Al-Quran. Sibuk dengan Quran. Kalau bulan-bulan yang lalu saya pernah menjelaskan kepada antum bahwa minimal kita baca satu hari itu 1 juz. Berarti sebulan kita khatam. Itu untuk bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu saya sampaikan. Untuk bulan Sya'ban, ya 2 juz kita baca. Sya'ban. Berarti 15 hari dah khatam kita. Untuk Ramadan, ya sehari minimal 3 juz kita baca. Dan waktu kita ada, tinggal kita atur waktu. Pagi, siang, sore, malam, tinggal atur waktu. Harus kita membaca Al-Quran. Karena Allah merintahkan baca Al-Quran. Dan Nabi SAW juga merintahkan untuk baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang bacanya pada hari kiamat nanti. Perhatikan ini. Beda antara bulan-bulan yang lain. Para ulama salaf itu sibuk dengan Al-Quran. Bukan mereka nggak dagang, nggak usaha, ada. Mereka usaha sekedarnya aja. Tapi sibuk dengan baca Quran. Dia baca, istrinya baca, anaknya baca. Sibuk dengan Al-Quran. Jadi setiap rumah itu terdengar suara Al-Quran setiap hari, siang dan malam. Ramadan itu. Anda perhatikan itu. Sibuk dengan Al-Quran. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ini cobaannya banyak, godaannya banyak, godaannya. Ramadan ini. Antum sibukkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Setiap hari. Kalau di hari-hari biasa kita banyak sedekah, apalagi Ramadan. Setiap hari malaikat turun mendoakan orang yang sedekah. Ma min yaumil yusbihul ibadu fihi ila malakan yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Dia berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari itu disuruh sedekah. Dan Nabi bersabda SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Tujuan kita sedekah itu agar kita terhindar dari apa? Api neraka. Bukan tambah banyak. Saya sedekah biar rezekinya tambah banyak. Bukan. Rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya. Semua sudah dibagi sama Allah. Tapi disuruh apa? Kita sedekah agar kita terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu niatnya itu seperti itu. Soal diganti pasti nggak mungkin orang infak nggak diganti, tidak mungkin. Kata Allah, anfik unfik alaik. Infakkan, aku akan infakkan kepada kamu. Allah juga berfirman dalam surah Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah.
dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Jadi banyak sedekah. Nabi banyak sedekah SAW. Seperti angin yang berhembus. Paling dermawan adalah Rasulullah SAW dalam Ramadan. Padahal kehidupan Rasulullah apa adanya, pas-pasan, tapi sedekah nggak pernah berhenti. Jadi setiap hari sedekah, setiap hari itu. Perhatikan. Yang keempat, memperbanyak amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan secara khusus sedekah, ini amal-amal soleh secara umum. Seperti apa? Seperti sholat-sholat sunat, baik itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, itu kerjakan. Di samping kita mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian apa? Amal-amal soleh yang lain. Ya berbakti pada orang tua, bantu orang tua. Perhatikan tuh. Itu jalan menuju sorga orang tua itu. Pintu sorga orang tua itu, perhatikan. Jangan merasa lelah, jangan merasa payah ketika membantu orang tua. Terus. Dan juga membantu orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang miskin. Gitu. Tapi yang penting bagi kita dulu sibuk dengan amal-amal soleh kita. Kemudian kita membantu orang tua, kemudian juga yang lainnya. Artinya kita sholat yang sunnah, kemudian berzikir dan yang lainnya, kemudian juga membantu orang tua, kemudian berbuat baik kepada manusia. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan-bulan ibadah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Ya seperti zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Dan di sini seperti yang tadi saya sebutkan perkataan Ibnu Qayyim, harus kita ingat musyahadatu minnatillah. Kita menghadirkan bahwa ini semua nikmat dari Allah, karunia Allah. Kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa baca buku, kita bisa melakukan ibadah, semua nikmat dari Allah. Hadirkan tuh semua nikmat Allah. Kita nggak punya apa-apa datang ke muka bumi ini. Allah berikan semuanya. Dan gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sia-sia, jangan ada waktu yang terbuang. Jangan buat nonton, buat main HP. Perhatikan itu. Waktu sangat berharga, akan ditanya oleh Allah waktu kita. Dan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan yang bermanfaat. Apakah omongan, apakah permainan, apakah perbuatan, atau main HP yang gak ada manfaatnya, nonton atau yang lainnya. Justru ini waktunya ibadah, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita rugi. Waktu ini modal kita. Waktu termasuk usulun ni'am. Pokoknya nikmat. Jangan dibuang dengan sia-sia. Akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Ya semua tinggalkan yang nggak bermanfaat, yang sia-sia tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kita harus ingat bahwa tujuan kita puasa, Allah sebutkan apa? Agar apa? Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Tujuan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa kita selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Maka anda perhatikan di tengah-tengah ayat puasa Allah sebutkan tentang doa. Maka di antara doa-doa kita, doa agar amal kita diterima oleh Allah. Terus itu. Jadi jangan merasa berbangga dengan amal kita, tapi doa kepada Allah. Itu di antara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang penting bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk masuk ke bulan Ramadan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.